program Smart Motivation dan sepertinya kita akan langsung saja perkenalkan nih pawangnya TML Indonesia yang sudah bergabung bersama dengan kami di virtual meeting kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan founder and master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership, sales training expert and organizational cultural consultant, sudah ada Pak Eloy Zalohu. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam dan semangat pagi Mas Zaril. Thank you Pak Eloy, tetap fresh walaupun aktivitasnya padat. Kalau saya lihat di story-nya tuh wah luar biasa. Hari ini di sini jam sekian sampai jam sekian, besok di sini jam sekian sampai jam sekian. Ini kadang-kadang ngurusin dirinya kapan gitu ya. Gimana Pak Eloy? 3 hari terakhir apa aktivitas yang bisa diekspos? Wih, mantap Mas Zaril. Kita 3 hari terakhir saya sempat ada acara namanya Couples Retreat di Bogor. Oh, wow. Dari hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu malam baru balik. Waduh. Hari Minggu menemani istri ke acara pernikahan staf kantornya. Dan udah sekarang kita di hari Senin dari pagi tadi berjibaku dengan berbagai macam kegiatan karena besok sudah harus berangkat lagi keluar kota. Wow. Demikian Mas Zaril. Yang penting sehat dan sehat terus serta bahagia Pak Eloy ya. Amin, mudah-mudahan. Yes. Pak Eloy udah berapa tahun sih berkontribusi total di TML ini? Wih, persisnya saya mulai memikirkannya dari tahun 2000 Mas Daril, berarti 24 tahun yang lalu mulai memikirkannya, tetapi yang benar-benar kemudian saya menceburkan diri ke dalamnya dan no looking back, pasang kacamata kuda, tidak tergoda dengan berbagai macam tawaran lain, all out itu sejak tahun 2005. Wow. Jadi 19 tahun. Nanti November 2025 akan merayakan ulang tahun yang ke-20, Mas Daril. Yes. Wow. Apakah ini berarti you are the creator of your reality, Pak Eloy? Mancingnya nih. Nggak nemu kan yang kayak gini kan? Gimana Pak Eloy? Jadi begini, TML itu Mas Daril ada 2 sisi. Sisi yang pertama adalah teosentris, spiritual lintas agama, bahwa Tuhan itu memiliki rencana, memiliki takdir bahkan, yang memang manusia itu sebetulnya boleh saja berdelusi dan berasumsi bahwa mereka bisa mengubah takdir dan rencana itu. Yang saya sebut sebagai God's plan, Tuhan yang berkehendak. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan menciptakan manusia juga kan ada mesin yang super power itu, Mas Daril, namanya otak tuh. Yang mana Tuhan tidak menciptakan robot, tetapi manusia bisa berpikir, bisa merasa, bisa punya keinginan, kemauan. Nah, jadi kalau ditanya, apakah TML itu dan saya bisa hadir hari ini, itu I was the created of my reality. Di satu sisinya iya, dan itu sisi B. Sisi yang kedua. Tetapi nggak 100%. Justru itulah yang kemudian membedakan theocentric motivator dengan anthropocentric motivator yang minggu lalu kita sudah bahas, Mas Daril. Kalau anthropocentric motivator yang fokus pengajarannya adalah manusia, kekuatan pikiran manusia, maka ya tadi dia akan menjawab, yes, I was the creator, I am the creator of my reality. Maka nanti itu bisa berujung pada, if you want to change your life, change your mind. Kalau mau mengubah hidup, ubahlah pikiranmu. Dan itu benar. Di satu sisi. Namun, smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada, hati-hati loh, itu nggak 100% pengajaran itu. Karena ada orang-orang yang memang memikirkan dan percaya itu, tetapi dia lupa. Sehebat-hebatnya dia,
nafas ini ada yang kasih, Mas Daryl. Okay. Nafas ini saya bisa bernafas, apakah itu karena I created my own reality? No. Terlalu sombong kalau saya bilang saya yang menciptakan udara, oksigen, dan sayalah yang menciptakan realitas ini. Enggak lah, jangan sampai ke situ lah, Mas Daryl. Yes. Nanti orang bilang, sombong kali. Ini nanti kalau Tuhan marah sedikit, disentil dikit, nangis. That's why kenapa saya tanyakan ini sebagai pembuka di elaborasi kita malam hari ini Pak Eloy. Karena banyak yang orang merasa ketika dengar judulnya aja, kok ini kayaknya mengkhianati kekuatan yang maha kuat ya Pak Eloy ya. Wah, kita sendiri loh yang create apa yang menjadi sebuah keinginan kita. Enggak begitu juga gitu loh. Ada dua sisi yang disampaikan oleh Pak Eloy tadi. Ya, keterlibatan kita itu ada sebagai sebuah bentuk ikhtiar. Ada juga peran utama selaku lakonnya dalam kehidupan seluruh makhluk bumi, langit, dan seisinya, yaitu Sang Maha Pencipta. Wah, jadi ketawa. Cuma tinggal nunggu tiket lah untuk. Saya tuh biasanya kalau berdoa itu biasanya kalau urusan beginian nih sering kali tuh jadi kenyataan, Mas Daryl. Saya ingat almarhum sahabat saya itu dulu saya sering memanggil dia Pak Haji. Pak Haji Diki namanya. Bener loh, 2 tahun kemudian bener naik haji loh dia loh. Jadi saya mau ngomong sebenarnya tadi haji dari Ladam. Amin ya Allah, Allahumma amin. Mudah-mudahan ya bisa pergi haji sama keluarga ya. Amin, mudah-mudahan. Oke. Kita break sebentar Pak Eloy. Nanti kita coba review sedikit ya. Nggak berasa kan? Di part kedua ini kita masih fokus tentang you are the creator of your reality. Bagian yang kedua, Anda adalah pencipta realitas Anda. Di sesi pertama tadi saya sempat mendisklaimerkan bahwa bukan berarti kita mendustakan kekuatan yang maha kuasa. Itu yang utama. Nanti kita bahas tentang bagaimanakah hal yang perlu Anda ketahui tentang tema kita malam hari ini. Silakan komentar Anda kami tunggu di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Karena kami berdua live audio visual di kanal YouTube untuk malam hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta kolom komentar selama talk show berlangsung kami sudah buka. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan? Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2024. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi, neuroscience, dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 20 sampai 21 September dan 27 sampai 28 September 2024. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Kita lanjutkan sesi kedua ini di paruh yang kedua ini masih di edisi The Neuroscience of Habits ya, walaupun sudah sampai di series yang ke-10 atau episode 10, tapi pembahasan tentang you are the creator of your reality belum selesai. Nah, Anda adalah pencipta realitas Anda. Sedikit saja Pak Eloy, sebelum kita bahas secara detail di part kedua ini, review 1 atau 2 menit tentang part yang pertama, 2 minggu lalu. Kasih Mas Daryl. Jadi minggu lalu kita mulai dengan pemikiran sebenarnya apa sih yang membedakan orang-orang yang berdaya dengan orang-orang yang tidak berdaya. Orang-orang yang dikatakan sakit atau sehat, bahkan dikatakan sukses atau gagal dalam karir, bisnis, keluarga, sekolah, whatever. Atau ada yang bahkan sampai pada kekayaan secara materi atau jadi miskin,
Mengapa ada orang-orang yang hidup serba kekurangan seumur hidup, sementara sebagian kecil lainnya berhasil bertransformasi dan hidup dalam berbagai macam bentuk kemewahan. Tentu kaya itu tidak selalu berhubungan dengan materi, bisa juga kekayaan spiritual, kekayaan kebaikan, tetapi apapun itu kemudian membuat kita bertanya, apa yang membedakannya? Dan minggu lalu kita ada sempat mengutip apa yang dikatakan oleh George Bernard Shaw, penerima Nobel Kesusastraan dari Irlandia, ketika beliau berkata orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah mereka yang bangun pagi lalu mencari kondisi atau keadaan yang mereka inginkan. Entah itu tadi sehat, kesuksesan, kebahagiaan, dan jika mereka tidak menemukannya, kata George Bernard Shaw ini, orang-orang itu menciptakan atau membuatnya. Nah, kalimat itu berhubungan dengan yang kita bahas ini. You are the creator of your reality. Tadi, mereka mencari apa yang mereka inginkan, dan kalau mereka belum mendapatkannya, mereka menciptakannya. Dan itu juga berhubungan dengan kutipan-kutipan lain, misalnya minggu lalu kita mengutip dari Mahatma Gandhi, pimpinan dari negara bangsa yang sangat terkenal itu India, yang mengatakan setiap orang adalah produk dari pikirannya. Dia menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Dan sekali lagi, disclaimer, smart listeners dan sahabat TML, pembahasan ini murni dari sisi yang kedua dari TML, dari sisi motivation, yaitu cara kerja otak, tanpa mendustakan, tanpa menihilkan kekuatan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Arahnya ke sana, Mas Daryl, pembahasan kita mengenai you are the creator of your reality ini. Anda lah yang menciptakan realita hidup Anda, apapun yang saat ini sedang dirasakan. Demikian Mas Daryl. Baik, Pak Eloy, izin saya sedikit lihat dan juga mungkin sampaikan fenomena yang terjadi ya Pak Eloy ya. Kalau mungkin kita sendiri yang harus berbuat baik atau berbuat sesuatu yang intinya bisa merubah atau menciptakan sebuah realita. Tapi faktanya kan nggak seperti itu Pak Eloy. Ada juga orang-orang yang tersentil, kemudian juga menemukan aha moment of life-nya itu ketika krisis ada, trauma ada, penyakit ada, mereka tuh baru berubah gitu loh. Menunggu kehilangan orang-orang yang tercinta, sesuatu yang betul-betul berharga, menunggu tragedi, baru melakukan sebuah perubahan. Apakah ini berarti yang namanya reality itu harus di-create setelah ada pemicunya, atau bagaimana seharusnya Pak Eloy? Pertanyaan yang indah sekali Mas Daryl, dan saya menjadi contoh dari manusia yang pada umumnya Mas Daryl ceritakan tadi. Saya pernah di dalam kondisi hidup yang benar-benar terpuruk. Yang kalau Mas Daryl bertemu dengan saya pada tahun 1997, Mas Daryl akan mengatakan madesu, masa depan suram. Belum ganteng kayak gini ya? Kalau ganteng sih udah dari sononya. Jangan sedih-sedih dong malam-malam. Masa melo. Jadi betul, secara umum manusia itu berubah ketika menghadapi krisis atau trauma. Akhir-akhir ini saya sedang mendalami betul-betul research yang dilakukan oleh Profesor Wendy Wood yang menuliskan buku Good Habits and Bad Habits. Dan dari penelitiannya sendiri memang benar sesuai dengan yang Mas Daryl sampaikan tadi, yaitu yang namanya habit itu dibangun atau kemudian diubah karena ada 3 hal. Ini versinya ahli bernama Wendy Wood ini, yaitu namanya context, yang kedua adalah repetition, dan yang ketiga adalah reward. Nah, berhubungan dengan konteks, kenapa kok seseorang itu seringkali mengalami aha moment dan berubah ketika menghadapi tragedi? Karena konteksnya ada sesuatu yang berubah. Maka di dalam neuron-neuron dalam pikiran kita ini
dipaksa untuk kemudian berdiam sebentar, bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, dan akhirnya kita bisa berjumpa dengan diri kita sendiri dan mulai mengkritisi sebenarnya saya maunya apa, saya mau apa dengan hidup ini. Nah, tapi justru yang kita bicarakan ini adalah harusnya idealnya jangan menunggu. Nah, itulah kenapa sedang saya mempersiapkan buku berikutnya, judulnya The Neuroscience of Habits. Dan terus terang Mas Daryl, semua buku yang saya tuliskan bukan untuk orang lain terlebih dahulu, tetapi karena saya terus ingin belajar, saya ingin terus lebih baik, karena saya masih ada habit-habit yang saya ingin lebih baik. Dan setelah mempelajari cukup banyak mengenai sisi yang pertama dari manusia tadi, yaitu spiritualnya, dari sisi hatinya, saya merasa ingin lebih dalam mempelajari mengenai the mind and the body. Jadi manusia itu kan terdiri dari 3 esensi, seperti biasa kita bicarakan, yaitu the spirit, lalu yang kedua soul, dan yang ketiga adalah body. Nah, di dalam soul ada namanya mind, pikiran, lalu ada emotion, perasaan, emosi, dan yang terakhir adalah will, itu niat. Dan baru nanti berbicara mengenai the body. So idealnya Mas Daryl, kita jangan menunggu tragedi itu, trauma-trauma itu, karena kalau tragedi datang dan trauma datang, itu masih ada kesempatan untuk U-turn, atau kita berbelok ke arah yang baik. Tapi kalau tidak, wah itu menjadi tragedi beneran. Sehingga kita justru menghimbau diri kita sendiri terus belajar, dan mudah-mudahan kepada semua pendengar untuk jangan menunggu, tetapi di tengah-tengah kondisi yang lebih normal, kita sehat, kita berdaya, mari kita lakukan perubahan untuk arah yang lebih baik. Demikian Mas Daryl. Oke, baik Pak Eloy. Saya setuju sih kalau misalnya kita harus bisa terus belajar ya untuk bisa melakukan banyak perubahan dalam keadaan gembira dan juga penuh inspirasi. So, pertanyaannya adalah how to-nya ini gimana Pak Eloy? Kebanyakan kan orang udah merasa nyaman di posisi sekarang, udah enjoy. Aduh, mau berubah apaan lagi sih? Udah cukuplah sampai di sini. Nah, ini secara psikologis kalau menurut saya sih manusiawi orang punya pikiran seperti itu. TML melihat ini seperti apa Pak Eloy? Thank you Mas Daryl. Ini berhubungan mengenai 6 lingkaran sebenarnya Mas Daryl. Dan lingkaran yang pertama itu ada hubungannya dengan informasi atau referensi. Informasi referensi itu kemudian menciptakan namanya pola pikir atau mindset. Yang mana mindset itu jika kemudian nanti ditambah dengan kaki-kaki meja yang baru, artinya informasi-informasi referensi yang baru, maka mindset itu akan semakin menebal dan menjadi sebuah belief system, sebuah keyakinan. Dan baru kemudian masuk di dalam namanya attitude, sikap. Jadi mulai dari referensi atau informasi yang masuk, kemudian melahirkan pola pikir atau kemudian sampai pada belief, keyakinan, dan kemudian yang ketiga sampai pada attitude, yaitu sikap respon kita terhadap kehidupan. Baru kemudian nanti masuk ke nomor 4 namanya action atau perilaku, behavior, dan action itu kemudian nanti diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu kemudian sampai pada result atau hasil. Dan hasil itu baik ataupun buruk kemudian menjadi referensi bagi otak kita. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana sih caranya supaya kemudian kita bisa memulai perubahan tanpa menunggu trauma, maka mulailah dari informasi referensi yang masuk. Nah, itulah yang sebetulnya Smart FM lakukan selama berpuluh-puluh tahun kan. Memberikan inspirasi melalui informasi referensi ini. Dan bagi kami sebagai seorang trainer, sebagai seorang speaker, coach, and consultant, kalau kami di-hire oleh perusahaan, sebetulnya kami itu di-hire, bahkan izin ya diberikan ongkos, ada fee-nya, yang dibayar itu adalah informasi referensi yang kami berikan. Karena kita tidak bisa mengubah pola pikir orang lain, Mas Daryl. Anak-anak kita yang sudah hidup bersama kita selama bertahun-tahun pun, kita kan nggak bisa memaksa otak mereka untuk memikirkan hal tertentu. Yang bisa kita lakukan adalah mengkreasikan sebuah lingkungan rumah
dengan informasi-informasi, dengan apa yang mereka lihat dari keteladanan papa dan mama, yang kemudian itu bisa menjadi informasi referensi bagi mereka, dan akhirnya kita bisa berharap itu akan berdampak pada cara mereka berpikir, cara mereka bersikap, cara mereka bertindak, cara kemudian kebiasaan mereka terbentuk, dan akhirnya muncullah lingkaran itu menjadi lingkaran setan, atau kalau tidak hati-hati menjadi lingkaran setan tadi, tapi kalau kita berubah dan kita mau, itu juga bisa menjadi lingkaran malaikat. Demikian Mas Daryl. Baik, dan itu per definisi yang masuk kategori you are the creator of your reality ya? Ya, dimulai dari informasi dan referensi yang masuk, Mas Daryl. Kita break dulu, nanti kita mulai lagi sesi yang ketiga. Terima kasih untuk Anda sudah berkomentar. Kita coba bahas nanti di sesi ketiga. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan? Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2024. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi, neuroscience, dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 20-21 September dan 27-28 September 2024. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan narasumber kita, ada founder and master teacher of TML, sales training expert, and also organizational culture consultant Pak Eloy Zaluku. Kita masih bicara masalah you are the creator of your reality. Di part yang kedua ini, memang kita perlu sadari ya bahwa betul-betul Anda adalah pencipta realitas Anda. Ini sudah sempat disampaikan tadi oleh Pak Eloy, bahkan saya pun sempat menanyakan apakah kita harus menunggu dulu kejadian-kejadian penting seperti kehilangan, atau mungkin juga hal yang negatif yang ada di sekitar kita yang terjadi sama kita sehingga kita harus berubah. Tidak seperti itu. Bahkan tantangan terberatnya adalah bagaimana caranya kita belajar melakukan perubahan dalam keadaan gembira dan penuh inspirasi. Ini mungkin kita perlu diajarkan sedikit Pak Eloy, karena kalau berdasarkan studi kasus kan kayaknya lebih enak ya. Ada kisah-kisah inspiratif gak? Ya, inspiratif gak kira-kira yang mungkin bisa menjadi sebuah bahan kita untuk berubah di saat kita tidak dalam keadaan negatif, Pak Eloy? Thank you, Mas Daryl. Thank you. Izin saya simpan beberapa kisahnya. Sekarang saya masuk dulu untuk memastikan kepada para smart listeners dan sahabat TML bahwa memang tadi saya katakan dimulai dari informasi dan referensi yang masuk. Tetapi iya, kalau kita sadar bahwa kita perlu berubah. Nyatanya, umumnya kita ini kan tidak menyadari bahwa kita perlu melakukan perubahan. Atau kalaupun kita sadar bahwa kita perlu melakukan perubahan, realitanya seringkali kita tidak berhasil untuk melakukan perubahan itu. Sekarang sudah di bulan Juli, Mas Daryl. Para pendengar bisa mengingat ketika misalnya memulai tahun dan ingin menurunkan berat badan misalnya. Atau teman-teman yang barusan ikut katakanlah training sales warrior selama 1 hari. Lalu kemudian komitmen untuk kita mencapai target penjualan. Atau seperti misalnya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu yang lalu dengan beberapa rekan itu mengikuti namanya couples retreat. Itu seluruh yang ikut itu adalah suami istri. Untuk apa? Untuk membangun komitmen baru dengan pasangan masing-masing. Tetapi kemudian setelah kita pulang ke rumah, pertanyaannya adalah apa betul kita itu
komitmen awal tahun untuk menurunkan berat badan, sampai hari ini kita komitmen dan konsisten? Apa betul kita itu yang mengatakan saya mau capai target penjualan, dan sampai hari ini kita komitmen dan konsisten? Apa betul kita itu pasangan yang mengatakan aku mau setia, aku mau berubah, aku mau membangun keluarga bukan house tapi home? Dan setelah 2 hari, 3 hari selesai retreat, apa betul kita itu masih mengingat apa yang menjadi komitmen kita di puncak dan di Bogor sana? Nah, ternyata di dalam ilmu neuroscience, Mas Daryl, seringkali itu kita lupa dengan komitmen-komitmen itu, Mas Daryl. Kenapa? Karena yang mengambil alih itu adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, jadi di satu sisi kita mengatakan, you are the creator of your reality. Aku yang menciptakan realitasku. Iya betul. Tetapi itu bisa baik, bisa buruk loh. Kalau misalnya kita belajar dari Joe Dispenza ya, dia mengatakan begini, kebiasaan itu kan serangkaian pemikiran, perilaku dan emosi otomatis yang tidak disadari. Loh kenapa nggak disadari? Karena sudah dilakukan berulang-ulang. Sampai beliau kan mengatakan begini, kebiasaan itu ketika Anda melakukan sesuatu berkali-kali, sampai-sampai akhirnya tubuh kita ini itu lebih pintar melakukan kebiasaan sesuatu itu, entah itu olahraga, makan, berbuat baik, atau berbuat onar, lebih pintar daripada pikiran sadar kita. Nah, jadi di dalam salah satu talk show beliau mengatakan begini, coba bayangkan sajalah bahwa kita ini bangun pagi hari, ya kan? Dan apa yang terjadi, kita turun dari tempat tidur dari tempat tidur yang sisi tempat tidur yang sama, lalu pergi ke toilet atau mungkin kita minum kopi, mandi, berpakaian, mengendarai mobil dengan cara yang sama. Perhatikan kata yang samanya, dia bilang. Lalu melakukan hal yang sama, bertemu dan berkomunikasi dengan orang yang sama. Mereka orang-orang itu menekan tombol emosional kita yang sama, dan itu menjadi rutinitas dan menjadi sebuah program. Jadi sekarang kita itu bisa kehilangan kehendak bebas loh Mas Daryl, untuk suatu program yang sudah dilakukan berkali-kali itu. Nah, ketika nanti tiba saatnya untuk mengubah siklus itu, yaitu menjadi program pikiran bawah sadar, menurut John Dispenza itu menjadi sulit sekali, karena bahkan dia bilang ya, kalau seseorang udah usia 35 tahun, itu 95% dari diri seseorang itu dipengaruhi oleh seperangkat perilaku yang merupakan hafalan, reaksi emosionalnya, kebiasaan tak sadar, dan bisa dikatakan sikap bawaan. Orang bilang, udahlah, nggak usah disuruh berubah, udah bawaan orok, katanya begitu. Nah, itu maksudnya apa? Itu udah semacam program komputer, jadi akhirnya bisa mengatakan aku mau berubah di level pikiran sadar 5%, tetapi 95%-nya kemudian menghijack. Sehingga itulah kemudian yang akhirnya menjadi kondisi kita sehari-hari. Dan pertanyaannya kemudian, lalu gimana cara mengubahnya? Nah, itulah Mas Daryl yang menjadi salah satu diskusi kita ini, bicara nanti mengenai the critical mind, pikiran analitis kita. Saya berhenti dulu di situ, Mas Daryl. Oke, saya jeda dengan pertanyaan masuk di WhatsApp ya, Pak Eloy ya. Ya. Ini sudah ada Ibu Arum. Selamat malam Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Tema bahasannya buat saya berpikir tentang apa yang telah terjadi sama diri saya sendiri. Memang saya merasa ada perubahan dan saya terpaksa berubah setelah orang tua saya, ibu, meninggal. Kejadian ini sekitar 12 tahun yang lalu. Dan saya masih ingat saat ibu masih ada, saya betul-betul menikmati hidup senikmat-nikmatnya. Tetapi selang beliau pergi, saya merasa kehilangan dan tidak ada arah tujuan yang saya pegang. Disitulah momen saya harus berubah, dimulai dengan ikhtiar, berdoa, dan terus berikhtiar. Alhasil, sampai dengan saat ini, walaupun tanpa kehadiran ibu, saya coba berdiri di kaki saya sendiri dengan mengandalkan kemampuan dan keesaan yang Maha Kuasa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya saya memaintain perubahan yang sudah saya buat 12 tahun yang lalu ini? Sampai nanti kelak akan saya wariskan ke anak dan juga cucu. Terima kasih. Wow. Alhamdulillah kita bersyukur ya Mas Daryl bahwa
Bu Arum bisa bisa mengelola kehilangan mama, dan tadi disampaikan sekarang sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ada dua hal ya. Yang pertama, manusia itu memang makhluk yang dibekali dengan kemampuan beradaptasi sebetulnya. Dan memang Sang Pencipta menciptakannya demikian. Sehingga siapapun di antara kita yang kemudian pernah melewati masa-masa yang sulit itu dan sekarang bisa berdiri di atas kaki sendiri, saya mau mengingatkan dulu bahwa itu sesungguh-sungguhnya bukan karena kitanya yang hebat. Tetapi karena memang Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu menciptakan kita dengan kemampuan untuk beradaptasi. Dan itu yang pertama. Sehingga semua penghormatan itu harusnya kita berikan kepada beliau. Tetapi yang kedua, ini kembali kepada cara kerja otak. Kan pertanyaannya Ibu Arum adalah bagaimana saya bisa memaintain. Saya kira apa yang diajarkan oleh Tony Robbins itu ya menjadi sangat relevan ketika beliau mengatakan where focus goes, energy flows. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Jadi pertanyaannya sekarang adalah Ibu Arum fokusnya pada apa nih? Kalau fokusnya pada hal-hal yang memberdayakan, pada hal-hal yang kemudian membuat Bu Arum itu menjadi positif menjalani hari-hari, maka seluruh energi, yang mana energi itu yang paling penting dari segalanya. Sekali lagi Tony Robbins mengajarkan itu. Resources katanya. Jadi resources itu sumber daya itu bukan hanya berbicara mengenai modal, uang, tetapi resources itu sourcefulness, itu keberdayaan kita ini justru yang lebih penting dari segalanya. Dan seluruh sumber daya yang ada di dalam diri kita itu kemudian bisa terpasung dan tidak terlepas dan kemudian digunakan dengan maksimal ketika justru fokusnya pada hal-hal yang negatif. Nah, ada 3 hal. Kita bicara mengenai fokus itu, yang pertama adalah apakah Ibu Arum fokus pada apa yang sudah dimiliki atau fokus pada apa yang belum dimiliki? Ada banyak orang, Mas Daryl, ketika menjalani hidup ini, fokusnya pada hal yang belum dimiliki. Betul, orang mengatakan begini, ya harus dong. Justru ketika kita fokus pada hal yang belum kita miliki, itu justru membuat kita kemudian berjuang. Di satu sisi benar, tapi hati-hati. Karena saya punya pengalaman, seorang kenalan yang memulai karir sekitar 15 tahun yang lalu sebagai agen asuransi. Dan kemudian saya bertanya setelah 3 bulan dia bergabung, kenapa kok dia belum memproduksi apa-apa? Dan dia mengatakan, well, bagaimana saya bisa? Kan saya tidak punya laptop. Jadi dia fokus pada apa yang belum dia miliki. Karena dia belum punya laptop 15 tahun yang lalu untuk presentasi kemana-mana, dia mengatakan, bagaimana bisa sukses? Kan saya belum punya laptop. Itu yang saya bilang. Ketika Anda fokus pada apa yang belum Anda miliki, maka kemudian seluruh tenaga dan sumber daya ini menjadi terpasung. Harusnya temanku ini fokusnya pada apa? Fokusnya pada apa yang dia miliki. Apa itu? Kan masih bisa berjalan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tahu Mas Daryl sudah melihat jam. Ini masih panjang ceritanya, Mas Daryl. Sesi keempat deh, kita lanjutin ya. Saya fokus ke timingnya nih soalnya nih. Kita masih punya waktu 1 sesi terakhir. Tapi khawatir kalau hari ini kita nggak maksimal bahasnya, saya janji pekan depan kita lanjutkan lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami 1 sesi terakhir dalam program Smart Motivation. Lagi seru-serunya harus ditunda hanya gara-gara commercial break. Tapi mudah-mudahan sih 10 menit terakhir ini bisa maksimal Pak Eloy ya. Sorry ya. Kita kan harus disiplin waktu juga. Oke Pak Eloy, saya nggak mau berlama-lama. Silakan lanjutkan tentang fokus tadi sempat yang tertunda ya. Yes. Thank you Mas Daryl. Jadi Mbak Arum, yang pertama tadi fokus itu, yang pertama adalah fokus pada apa yang sudah dimiliki. Ya. Yang kedua, apakah Mbak Arum fokus pada apa yang di dalam kendalinya Mbak Arum atau di luar kendali?
Apa sih yang ada di luar kendali kita? Apa kebijakan pemerintah bulan ini, bulan depan, itu di luar kendali kita. Apakah besok hujan atau kemarau, itu di luar kendali kita. Kalau kita adalah seorang pengusaha, kita tidak bisa mengendalikan strategi perusahaan lain. Bahkan kita tidak bisa mengendalikan apa kata orang terhadap kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berespon, besok pagi kita bangun jam berapa, apakah kita bangun dengan semangat, atau kita bangun dengan loyo, itu hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena ketika kita fokus pada hal-hal yang di luar kendali kita, fokus kita pasti berbelok, menjadi negatif, dan sumber daya kita menjadi habis. Yang kedua tadi, jadi yang pertama fokus pada apa yang sudah ada di dalam kendali kita, dan apa yang sudah kita miliki, dan juga mengenai masa lalu atau masa depan. Manusia itu didorong oleh masa lalu dan juga masa depan. Tetapi perlu juga untuk belajar, untuk berfokus di saat ini, untuk memberikan yang terbaik di saat ini. Saya kira itu masih banyak hal-hal yang lain, tetapi kita akan teruskan nanti di sesi-sesi berikutnya, Mbak Arum. Saya kira demikian, Mas Daryl. Terima kasih Mbak Arum, semoga terjawab ya, walaupun ini belum tuntas bahasannya, tapi nanti kita sediakan sesi khusus. Baik, satu lagi boleh, Pak Eloy? Silakan. Ini Bapak atau Ibu Rizky ya di Jakarta Utara. Selamat malam Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Temanya seru, menyentuh hati dan butuh pemahaman yang serius untuk bisa mengerti. Sekaligus ini merupakan sebuah bentuk introspeksi diri tentang pencapaian yang kita dapatkan atas izin Yang Maha Kuasa. Nah Pak Eloy, bagaimana caranya secara TML atau Theocentric Motivation, Pak Eloy bisa menyampaikan bahwa kita jangan terlalu jumawa dengan apa yang kita punya, walaupun kita sendiri yang meng-create kenyataan. Oh wow man, this is good. Ini banyak pertanyaan dalam loh Pak Eloy malam hari ini. Saya sekarang sedang menyusun justru satu materi training leadership. Dan saya sedang berbicara tentang the paradox of leadership. Yaitu kualitas seorang pemimpin yang hebat itu seperti apa. Dan akhir-akhir ini saya mempelajari yang disebut dengan paradoks kepemimpinan. Paradoks kepemimpinan itu, Mas Daryl, di satu sisi orang ini very confident, sangat yakin bahwa program yang sedang kita rencanakan, bisnis yang sedang kita perjuangkan, kebijakan yang sedang kita gaungkan, itu bisa, pasti bisa. Itu confident. Tetapi di dalam diri orang yang sama, itu punya humility, kerendahan hati yang dahsyatnya luar biasa. Nah itu justru yang menjadi penting. Di satu sisi jangan jumawa, tetapi di sisi lain juga jangan rendah diri. Bagaimana justru bisa hadir di dalam diri seseorang, yaitu apa? Bahwa I create my own reality. Sadar banget bahwa cara saya berpikir, bagaimana saya bisa mengelola perasaan ini yang namanya Daniel Goleman itu sampai mengajarkan namanya kecerdasan emosi. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak cerdas secara emosi itu bukan hanya nanti kemudian salah mengelola emosi, akhirnya kemudian terpuruk selama berminggu-minggu, berbulan-bulan dan tidak pernah recover, selalu minta healing, ada masalah sedikit bisa lunglai, loyo di tempat kerja, dan dia juga tidak bisa mengelola kerjasama dengan orang lain. Nah itu mesti sadar bahwa itu di dalam kontrol saya. Sang pencipta mengizinkan saya untuk mengontrol bagian-bagian ini, dan itu yang kita sebut sebagai ikhtiar itu kan. Jadi memang kemudian pertanyaannya, bagaimana bisa mengelola hidup ini supaya di satu sisi jangan jumawa, tetapi juga harus confident. Apalagi di tengah-tengah kondisi. Besok malam saya akan ada satu sesi dengan teman-teman di TML Community berbicara mengenai leading in times of rapid change and uncertainty. Memimpin di tengah-tengah perubahan yang begitu cepatnya ini, Mas Daryl, dan di tengah-tengah kondisi yang serba tidak pasti. Kepemimpinan seperti apa sih itu? Maka memang tadi
di satu sisi harus very confident, karena kalau tidak confident udah kalah duluan. Melihat bagaimana perkembangan teknologi, ChatGPT, waduh, itu kemarin saya lihat dari China itu bagaimana perkembangan robotnya menjadi luar biasa, dan orang mulai berpikir nanti pekerjaan apa saja yang akan digantikan. Itu kalau berpikir begitu kan bisa udah, aduh kayaknya gue nggak sanggup bersaing, nggak pernah bisa sih. itu kan masih dikelola Mas dari bawah. Yes we can. Dan waktu mengatakan yes we can, spiritual kan juga harus ada di sana, bahwa ya sebagai manusia saya bisa lemah, but kalau saya masih bisa bernafas, itu kan cuma ada satu alasan Mas Darlia, itu apa? Bahwa Sang Pencipta, apapun iman agama keyakinan kita, itu masih memberikan kita kekuatan untuk berkarya dong. Kalau enggak, ya buat apa kita ada di sini? Karena sebaik-baiknya manusia yang baik itu kan harus memberi manfaat. Jadi kalau sekarang kita masih bernafas, itu artinya apa? Ya supaya bermanfaat dong. Ya kalau Sang Pencipta memberikan kita kesempatan untuk bermanfaat, ya masa beliau tidak memberikan kita kekuatan dan kemampuan? Nah itu adalah confident. Tapi di satu sisi, kita harus sadar, kita ini manusia lemah. Yang tadi saya katakan, bisa pikiran neokortex itu mengatakan, aku pasti bisa. Aku akan buat rencana ini dan rencana itu. Ternyata 5 menit kemudian kita di-hijack oleh pikiran bawah sadar dengan apa? Kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang ternyata kita marah lagi pada suami, kita ribut lagi pada istri, disuruh tidur di ruang tamu, besok pagi kita bangun, aduh kenapa gua gagal lagi? Inilah kompleksnya manusia ini Mas Darin. Nah justru karena pemahaman itulah, satu tips, apa itu? Selalu miliki satu kegiatan atau pekerjaan di luar kemampuan rata-rata Anda. Ya, kalau Anda sudah jago banget dalam bidang accounting misalnya, belajarlah mengenai penjualan. Supaya apa? Supaya Anda itu bisa ngerti, iya ya, aku itu kurang ya di bidang penjualannya. Kalau nggak hanya di bidang yang satu itu terus, disitulah jumawa karena merasa diri paling hebat. Padahal taunya cuma satu bidang doang. Lah iyalah, satu bidang doang udah 30 tahun ya jago lah. Coba aja yang lain. Jadi kalau Anda tuh udah sangat confident, tetapi Anda nggak mau menjadi pribadi yang jumawa, atau apalagi pemimpin yang jumawa. Gini loh Mas Daril. Mas Daril kan pasti ingin dipimpin oleh orang yang punya confident, yakin bahwa masa depan kita akan lebih baik. Tapi di satu sisi, dia punya kerendahan hati. Artinya apa? Dia memperlakukan orang itu nggak semena-mena, gitu loh. Tapi Mas Daril juga kan pasti, ya orangnya sih baik Pak. Dia mengorangkan kita, ngomongnya sih baik Pak. Tapi tiap kali kita ngomong sama dia Pak, dia tuh selalu mengatakan begini, susah, bisnis lagi susah, udahlah. Nggak usah berharap. Nah gitu kan. Jadi bagaimana dalam diri seseorang, di satu sisi dia orang sangat confident, tapi di satu sisi dia punya kerendahan hati atau humility. Itu mesti dilatih Mas Darin. Salah satunya, apapun sekarang kehebatan Anda, cari di bidang lain di mana Anda di situ belum hebat, supaya Anda tetap kakinya mendarat di bumi. Enggak jumawa ya. Oke PLS 1 menit 30 detik. Silakan kita konklusikan pembicaraan kita malam hari ini. Terima kasih Mas Daril. Smart listeners dan sahabat TML, mohon maaf kalau kami belum selesai membahas topik You are the creator of your reality. Tetapi seperti yang Mas Daril sampaikan tadi, kita pelan-pelan saja, karena untuk apa kita buru-buru kalau ternyata kita juga tidak menyimak dan apalagi menjalankannya. Karena yang terpenting Mas Daril, satu hal saja malam ini yang bisa didapatkan oleh smart listeners dan sahabat TML, apapun itu, praktekkan, karena perubahan hidup itu terjadi bukan karena knowledge, pengetahuan Mas Daril, tapi karena praktek. Karena praktek. Dan ketika kita mengatakan Anda menciptakan realita Anda sendiri, dan itu bisa dimulai dari yang paling gampang adalah realita smile, bahagia, ya kan? Karena bisa ada 101 hal yang bisa dipikirkan oleh smart listener saat ini yang bisa membuat Anda sedih. Mungkin target penjualan masih jauh. Karena memang Mas Daril, sejujur-jujurnya klien-klien kami merasakan yang ekonomi sih berat Mas Daril ini. Jadi ya memang ada teman-teman yang capai target, ada. Tetapi masih banyak juga yang struggle. Dan khususnya teman-teman yang memang
ya pendapatannya dari jualan aja. Sementara ini anak-anak udah mulai sekolah, bayar uang sekolah, ya cicilan. I know how hard it is gitu. Dan Anda bisa menjadikan itu sebagai, udah susah. Atau Anda mengatakan, no, dari sisi TML, Theocentric Motivation and Leadership, ingat-ingat tadi saya katakan, kalau teman-teman masih bisa bernafas, itu berarti Sang Pencipta masih memberikan kita kesempatan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Mulai dari minimal keluarga sendiri dah. Ya kan? Tetapi kemudian, ayo kita kontrol pikiran, emosi, ya, dan badan kita ini. Dan itu bisa mulai besok pagi waktu bangun, hitung 3, 2, 1, smile, ya, senyum, ya, kemudian berikan afirmasi-afirmasi positif. This is the day. Ini hari di mana aku mengizinkan diriku untuk menerima rejeki yang bahkan tak terduga-duga. Dari timur, dari barat, utara, selatan. Yang bahkan tak terduga-duga. Tuhan bisa mengirimkan rejeki. Dan aku mengizinkan diriku untuk mendapatkannya. Aku mengizinkan diriku untuk menjadi sehat. Aku mengizinkan diriku untuk bisa berhasil. Jadi fokusnya pada hal-hal yang baik dan positif seperti itu. Dan kita bersambung doa Mas Daryl. Amin. Semuanya pada akhirnya menjadi baik-baik saja. Demikian Mas Daryl. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku. Dan we inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa. Terima kasih, Terima kasih Pak Eloy.